Akhir pekan lalu, pemerintah menaikkan harga BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kebijakan ini diambil mengingat beban subsidi yang harus dibayar pemerintah semakin besar akibat melonjaknya harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil semakin besar. Volume impor minyak nasional terus naik setiap tahun. Untuk itu, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan harus dilakukan. Bahwa energi baru terbarukan atau lebih gampangnya energi terbarukan, menurut saya ini bukan suatu pilihan sekarang. Bahwa ini sudah tidak ada pilihan lagi. Kita memang pilihannya hanya itu. Nah yang sekarang ada fosil, batu bara, minyak bumi, kemudian gas alam, itu dipergunakan untuk mengantarkan supaya ini mencapai ke sana. Tapi kan mengantarkannya ini angkanya kan di 2060. Kalau bisa lebih cepat dengan support dari internasional. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal menilai, kenaikan harga BBM harus menjadi momentum percepatan program energi terbarukan. Walaupun kita masih memiliki sumber daya energi minyak bumi, gas bumi dan juga batu bara, tapi ketiganya ini merupakan energi yang tidak terbarukan yang suatu saat akan habis. Ya, jadi memang harus segera kita mempercepat pengembangan EBT untuk mencapai ketahanan energi dalam jangka panjang dan juga tentu saja pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, pencabutan subsidi BBM ya untuk kemudian dikembangkan untuk energi baru terbarukan, ya ini punya risiko kepada masyarakat bawah. Ya walaupun subsidi BBM selama ini memang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah atas, tapi ketika dia dicabut ya atau dinaikkan harganya, ini kalangan bawah atau kalangan miskin yang paling banyak menderita. Menurut data Badan Pusat Statistik, volume impor minyak nasional tahun lalu naik 14% lebih atau 42,13 juta kiloliter. Sementara nilainya melonjak hampir 80% menjadi 25,53 miliar dolar Amerika. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, mungkinkah pemerintah mempercepat program energi terbarukan? Selamat malam pemirsa, pasca dinaikannya atau penyesuaian harga BBM yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang dan bahkan menimbulkan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah, ini tentu mendorong agar kita mulai beralih mencari sumber-sumber energi yang tentu saja ini jauh lebih murah dan lebih mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat, mengingat energi fosil belakangan harganya memang melambung tinggi dan walaupun ada penurunan harga minyak tetapi harganya masih jauh dibandingkan estimasi dalam APBN yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan oleh karenanya pada malam hari ini kita mengangkat tema ini mengenai BBM naik saatnya beralih ke energi terbarukan. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber saya yang ada di studio. Di sebelah kanan saya ada anggota Dewan Energi Nasional Bapak Satya Yuda. Pak Satya, selamat malam. Boleh mungkin pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa? Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti kita coba lihat bagaimana kemudian strategi DEN untuk bisa mendorong agar percepatan energi terbarukan ini bisa segera terrealisasi targetnya. Berikutnya di sebelah beliau ada Pak Surya Dharma yang merupakan Ketua Bidang Energi Terbarukan dari Apindo. Pak Surya Dharma, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Terima kasih, alhamdulillah. Ini selalu konsisten dengan energi terbarukan. Insya Allah, insya Allah. Sebelah kiri saya ada Mas Abra Talatov yang merupakan ekonom Indef. Mas Abra, selamat malam. Malam Mbak Mano. Sukses ya tadi acara Seratus Ya, Ekonomi ya. alhamdulillah. Selamat sebelumnya. Dan terhubung melalui video conference ada Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Pak Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam Sehat, Mbak Pak Manuhara dan Sugeng. Pak pemirsa TV One. Ini mudah-mudahan Pak Sugeng segera pulih dan tentunya bisa bergabung bersama kita untuk berdiskusi mengenai energi ya Pak. Iya, iya. Kita terlebih dahulu ke Mas Abra. Mas Abra ini memang baru beberapa hari ya, tetapi penolakannya sedemikian masif. Tapi kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan, energi terbarukan ini sepertinya
merupakan secerca harapan untuk kita bisa segera bermigrasi agar tidak lagi terus-menerus menyebutkan energi fosil. Kalau catatan Mas Abra seperti apa? Iya Mbak Mano, memang fenomena yang kita hadapi saat ini ya terkait dengan besarnya beban anggaran baik yang ditanggung oleh pemerintah bahkan masyarakat sebetulnya dalam bagaimana kita sangat bergantung dengan energi fosil khususnya BBM sehingga terpaksa pemerintah mengambil jalan terakhir yaitu menaikkan harga BBM subsidi yang kita tahu sangat ditentang oleh publik dan ini menjadi risiko tersendiri bagi pemerintah. Sebetulnya ini menjadi momentum untuk kita semua untuk segera move on ya. Move on untuk kita memikirkan solusi jangka panjang. Jadi kalau kita dari tahun ke tahun, dari setiap periode pemerintahan kita selalu tersandera ya dengan isu yang sangat sensitif dan sangat politis ini dan kita tidak bisa mengembangkan diri khususnya dalam hal energi, menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan energi, ya selamanya kita akan selalu bertikai, selalu akan berkonfrontasi mengenai isu apakah harga BBM, apakah subsidi BBM perlu ditambah atau tidak. Nah maka dari itu sesuai dengan tema energi baru dan terbarukan ini saya pikir ya kita juga semestinya segera bisa membicarakan hal-hal yang lebih produktif. Kira-kira dengan melihat situasi kita misalnya dalam hal BBM, kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, kemudian kita produksi hanya bisa separuh, artinya kan kita sudah tidak mungkin lagi bergantung dari energi fosil. Nah jadi rasionalitas itu ya semua pihak saya pikir akan satu frekuensi, akan satu memiliki satu persepsi bahwa memang kita sudah selayaknya dan seharusnya segera beranjak ke transisi energi yang lebih hijau, yang lebih berkelanjutan. Tetapi ingat, ada catatan dari saya adalah kita juga harus memikirkan kesiapan dalam aspek pendanaan, dalam aspek kesiapan dari masyarakat juga. Nah ini yang menarik, kalau catatan dari Mas Abra nih, untuk kesiapan untuk kita melakukan transisi ya, ini sampai sejauh ini catatannya seperti apa sebenarnya? Ya, yang paling general yang bisa kita beri catatan adalah saat ini kondisi energi kita khususnya dari sektor ketenagalistrikan masih tercatat oversupply. Ya. Misalkan di tahun 2021 itu atau dalam 10 tahun terakhir saya hitung kurang lebih setiap tahun kita oversupply-nya 25%. Artinya ada produksi listrik yang terbuang sia-sia, idle. Dan itu kan akhirnya tetap ditanggung oleh negara, baik oleh APBN melalui kompensasi ataupun melalui PLN. Nah artinya dari sisi supply kita tidak ada isu untuk listrik. Nah kita ada isunya di sisi demand. Kecepatan demand atau permintaan masyarakat terhadap energi listrik maupun yang nantinya dari energi terbarukan ini masih menjadi catatan, masih menjadi tantangan. Nah saat ini kan pemerintah sedang mendorong nih gaya hidup masyarakat untuk menggunakan peralatan-peralatan di sektor rumah tangga, otomotif, industri untuk menggunakan listrik. Nah saya pikir itu adalah salah satu terobosan untuk mendorong atau mengimbangi kecepatan sisi supply yang nantinya akan ditambah dari sisi energi terbarukan, demand-nya juga harus melaju juga dengan cepat. Jangan sampai terulang kembali di dalam RUPTL yang sebelumnya, pemerintah saat itu ya menargetkan konsumsi listrik itu sekitar 5-6%, tetapi realisasinya masih sangat rendah. Gitu. Itu menjadi catatan. Jadi akhirnya menjadi pemborosan dan akan ditanggung juga oleh APBN. Kalau dari Den, Pak Satya, tentu kan sudah ada rencana target tersendiri dalam proses realisasi energi terbarukan ini. Nah kalau dari catatan Den sampai sejauh ini, di per hari ini bagaimana? Ya kita melihat yang sudah disepakati dan sudah publik banyak tahu lah mengenai capaian yang diinginkan 23% pada tahun 2025. Ya. Hari ini capaiannya 12%, Pak. Artinya? Ya. Artinya masih banyak hal yang harus kita perbuat karena waktu 2025 kan tidak lama dari sekarang. Sehingga banyak sekali strategi di samping di salah satu sisi yang seperti tadi disampaikan dari kelistrikannya ada tendensi ini oversupply sehingga penetrasi daripada EBT menjadi sedikit banyak tidak mudah ya, walaupun ada satu mekanisme yang sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah melalui berbagai macam diskusi dari Kementerian Keuangan, ada namanya Energy Transition Mechanism. Jadi ATM ini menjadi salah satu cara bagaimana mengakselerasi memensiunkan daripada PLTU. Tapi itu satu subjek tersendiri ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa energi baru dan energi terbarukan ini sudah tuntutan dunia. Ya, ada dua komitmen global yang kita tidak bisa hindari dan kita sudah komit.
Satu adalah Sustainable Development Goals 7 dan 13. Iya. Ya, kalau 7 itu sustainability, kalau 13-nya climate action. Climate action dengan perjanjian Paris tentunya ya, ada turunannya. Di sana ada komitmen untuk mengurangi daripada emisi karbon. Nah, korelasinya kalau kita mengurangi emisi karbon berarti pemakaian fosilnya juga dikurangi gitu ya. Walaupun sekarang karena sifatnya immediate action, maka kita menginginkan fosil yang ada hari ini, yang tidak bisa begitu saja, kita tidak boleh terjebak juga ya, sehingga kita menginginkan bagaimana fosil itu juga bersih, sehingga ada decarbonize ya, bagaimana mengurangi emisi karbon di energi fosil. Itu yang bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Ini juga merupakan satu langkah, tapi mesti ingat bahwasanya masalah energi tidak hanya di listrik saja. Betul. Jadi ada di transportasi, ada di industri, ya, itu yang kita kejar campuran bauran daripada energi baru terbarukannya bisa berpenetrasi di situ. Itu kalau Ya kan? mulai shifting besar ya perubahannya. Jadi target ke 23% itu bisa segera dicapai. Ya paling tidak kita bisa mengejar ya. Kita harus lihat 10 tahun ke belakang sebenarnya improvement untuk ke energi baru itu trennya positif. Ya trennya positif dan kita bisa melihat juga capaian daripada pengurangan emisi karbonnya. Jadi di dalam NDC kita, ya Nationally Determined Contributions itu sekitar 318 juta ton ya pada tahun 2030. Ya kalau dengan bantuan internasional sampai 446 juta ton. Nah, kita coba kalkulasi per year ya, itu tahun 2021 kita sudah exceeding untuk pengurangan emisinya ya. Jadi targetnya 58 kita bisa sampai 62 juta ton. Nah, kita langkahnya apa? Banyak itu mulai daripada EBT-nya digalakkan, ada fuel switching-nya, ada di sisi industrinya, ada di sisi transportasinya. Itu sebetulnya berjalan ya. Maka menurut saya kalau sekarang ini topiknya adalah kita meninggalkan bahan bakar mahal, ya kalau BBM tuh kalau istilah saya bahan bakar mahal, ya kita menuju kepada bahan bakar yang affordable dalam konteks adalah yang lebih bersih dan tentunya nantinya ke jangka panjangnya lebih sustainable. Gitu. Ini ada yang menarik karena kita sudah beralih atau bergerak untuk yang affordable. Nah, bagaimana kemudian DPR mengupayakan agar regulasinya ini segera sah agar ketika kita berproses migrasi ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.